Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kepabeanan dan Cukai. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Faisal Rahman, mahasiswa Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai, akan menyampaikan materi terkait biaya masuk tambahan, pengaturan dan penetapannya. Yuk kita mulai. Pertama, kita harus tahu dulu nih ketentuan umum terkait biaya masuk itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Kepabeanan, biaya masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Untuk tarif biaya masuk secara umum atau kita kenal dengan istilah MFN, dipungut berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Namun ada pengecualiannya. Yang pertama, untuk impor atas hasil pertanian tertentu. Yang kedua, masuk dalam daftar eksklusif Schedule XXI Indonesia. Yang ketiga, adanya perjanjian atau kesepakatan internasional. Yang keempat, ketentuan untuk penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Untuk jenis-jenis biaya masuk tambahan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, ada biaya masuk anti-dumping. Yang kedua, biaya masuk tindakan pengamanan. Yang ketiga, biaya masuk imbalan. Dan yang keempat, biaya masuk pembalasan. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, biaya masuk anti-dumping. Ketentuannya yang pertama, dikenakan atas barang impor yang harga ekspornya lebih rendah daripada nilai normalnya. Yang kedua, dikenakan jika atas impor tersebut yang pertama menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Yang kedua, menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Ketentuan yang ketiga, dikenakan setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor. Teman-teman tahu nggak nih, apakah harga ekspor dan nilai normal itu? Harga ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke daerah pabean Indonesia. Untuk nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Contoh barang yang pernah dikenakan biaya masuk anti-dumping yang pertama ada pisang Cavendish dari Filipina dengan pos tarif 0803 0090 yang dikenakan biaya masuk anti-dumping sebesar 35% berlaku pada tahun 2011 sampai 2016. Yang kedua, ada hot rolled coil yang berasal dari Korea dan Malaysia yang dikenakan tarif biaya masuk anti-dumping sebesar 3,8% untuk produk yang berasal dari Korea dan 48,4% untuk produk yang berasal dari Malaysia, berlaku pada tahun 2011 sampai 2016. Untuk yang berlaku saat ini, salah satunya adalah produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate atau BOPET dari negara India, Tiongkok, dan Thailand. Untuk tarif BMAD-nya sendiri sebesar 4-8,5% untuk produk yang berasal dari India, 2,6-10,6% untuk produk yang berasal dari Tiongkok, 2,2-7,1% untuk produk yang berasal dari Thailand. Berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini. Biaya masuk tambahan yang kedua yaitu biaya masuk imbalan. Ketentuannya, yang pertama, dikenakan atas barang impor yang ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor. Yang kedua, dikenakan jika atas impor tersebut, yang pertama, menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Yang kedua, menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Ketiga, dikenakan setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan yang pertama, biaya permohonan, tanggungan, atau pungutan lain yang
dikeluarkan untuk memperoleh subsidi. Dan yang kedua, pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan. Nah, subsidi sendiri adalah bantuan keuangan dari pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada eksportir. Selanjutnya, yaitu bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard. Ketentuan yang pertama, dikenakan dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Ketentuan yang kedua, atas lonjakan barang impor tersebut, yang pertama, menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan atau barang yang secara langsung bersaing. Dan yang kedua, mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing. Ketentuan yang ketiga, dikenakan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Untuk barang yang pernah dikenakan bea masuk tindakan pengamanan, ada casing dan tubing dari besi atau baja dengan pos tarif 7304290090 yang berasal dari semua negara dengan pengecualian dengan tarif sebagaimana pada gambar. Untuk contoh barang yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan pada saat ini, ada produk expansible polystyrene dengan pos tarif 39031110 yang berasal dari semua negara dengan pengecualian negara tertentu dengan tarif bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana pada gambar. Bea masuk tambahan yang keempat yaitu bea masuk pembalasan. Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Selanjutnya, untuk pengaturan dan penetapan bea masuk tambahan, ketentuan, persyaratan, dan tata cara pengenaan diatur melalui peraturan pemerintah dan besaran tarifnya diatur oleh Menteri Keuangan. Yuk kita recap. Yang pertama, ada bea masuk pembalasan, yaitu harga ekspor lebih rendah daripada nilai normalnya. Yang kedua, bea masuk imbalan, yaitu jika terdapat subsidi. Selanjutnya ada bea masuk tindakan pengamanan, jika terjadi adanya lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri. Dan yang keempat, adanya tindakan diskriminatif terhadap produk ekspor Indonesia, yaitu bea masuk pembalasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.